Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ahyatul dengan NIM 2536903 dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial. Hari ini saya akan menjelaskan program yang saya buat menggunakan bahasa C++, yaitu program manajemen jadwal sidang. Pertama, di bagian atas saya memasukkan library yang dibutuhkan ini tuh kayak perlengkapan dasar yang wajib dipakai. Yang pertama di sini ada include Ustream buat fungsinya yaitu untuk nampilan tulisan dan baca input dari keyboard. Yang kedua ada include string. Ini fungsinya biar bisa nyimpan teks kayak nama atau name. Lalu ada include vector. Itu kayak daftar dinamis. Fungsinya bisa nampung banyak jadwal dan ukurannya bisa nambah atau berkurang. Lalu ada include iomanip. Ini fungsinya dipakai biar pas nampilin tabel, kolomnya rapi, nggak berantakan. Lalu ada algoritma. Itu fungsinya buat bantu cari data nanti pas mau hapus jadwal. Lalu ada using nempes study. Itu fungsinya biar nanti saya nggak perlu lagi ngetik study terus-terusan di depan quote atau string. Nah, lalu yang kedua ini saya masukkan struk jadwal sidang. Nah, ini namanya struk, boleh dibayangin kayak kartu data. Setiap jadwal sidang itu punya 6 info. Di sini ada nama, name, topik, tanggal, waktu, dan ruangan. Jadi kalau nanti saya buat jadwal, misalnya saya bikin jadwal buat Anissa. Semua info disimpan dalam satu kartu yang bernama jadwal sidang. Nah, lalu di sini ada fungsi dari void dan bold. Ini tuh fungsinya itu memberitahu kompiler nanti saya akan pakai fungsi-fungsi ini, meskipun belum ditulis. Di sini fungsi void berfungsi tidak mengembalikan nilai lagi, dan bold fungsi ini mengembalikan true atau false. Kenapa perlu? Karena di main kita sudah panggil fungsi-fungsi ini sebelum mereka ditulis di bawah. Lalu ada ini fungsi yang utama yaitu in main. Ini merupakan fungsi yang paling utama. Di sini ada vektor jadwal sidang, daftar sidang. Ini membuat daftar kosong untuk menyimpan banyak jadwal. Lalu ada the while. Menu akan terus muncul sampai pengguna pilih 4 atau keluar. Lalu ada scene atau pilihan. Ini fungsinya baca pilihan menu dari pengguna. Ada scene ignore. Ini sangat penting karena untuk membersihkan buffer agar get line di fungsi lain tidak error. Lalu ada switch. Ini fungsinya untuk menjalankan fungsi sesuai pilihan. Contohnya, nanti kita pilih 1, dia akan panggil tambah jadwal. Kalau kita pilih 2, dia akan tampilkan jadwal. Lalu kita pilih 3, dia akan panggil hapus jadwal. Dan pilih 4, dia akan keluar. Intinya ini adalah antarmuka utama yang menghubungkan pengguna dengan fitur program. Lalu di sini kita lihat ada void tambah jadwal. Di sini saya bikin suatu objek jadwal sidang baru, lalu minta user isi nama, topik, name, tanggal, waktu, dan ruangan. Ini mengisi semua datanya pakai gentel agar bisa input nama yang ada spasi. Lalu ada
fungsinya memvalidasi tanggal dan waktu. Jika salah, program akan berhenti atau retur. Lalu fungsinya yaitu cek name duplikat. Name tidak boleh sama. Jika semua lolos, data ditambahkan ke daftar dengan pushback. Ini tujuannya yaitu untuk memastikan hanya data yang valid yang akan masuk atau yang boleh masuk. Lalu di sini ada tampilkan jadwal. Ini fungsinya yaitu yang pertama itu untuk jika daftar kosong, dia akan tampilkan pesan belum ada jadwal. Yang kedua fungsinya yaitu jika ada data, dia akan tampilkan dalam tabel rapi. Lalu set. Fungsinya yaitu untuk atur lebar kolom agar tidak berantakan. Lalu ada fungsinya nomor urut dimulai dari 1 bukan 0. Ini tujuannya yaitu untuk menampilkan data dengan mudah dibaca. Lalu ada saya masukkan void hapus jadwal. Ini fungsinya yaitu jika daftar kosong, dia akan beri peringatan. Lalu kalau ada minta input name yang ingin dihapus. Yang ketiga fungsinya menggunakan find if tambah lambda, dia akan cari data dengan name tersebut. Lalu fungsi yang keempat yaitu jika ditemukan id atau n, dia akan hapus dengan erase. Dan fungsi yang terakhir yaitu jika tidak, dia akan beri pesan error. Tujuannya di sini yaitu untuk menghapus data dengan aman dan akurat. Lalu di sini saya memasukkan validasi tanggal. Ini fungsinya yang pertama yaitu untuk mencek apakah panjang dari tahun, bulan, dan tanggal itu 10 karakter. Dan fungsi yang kedua yaitu untuk mencek apakah strip di posisi keempat dan ketujuh. Lalu fungsi yang ketiga untuk mencek apakah semua karakter selain strip adalah angka. Lalu fungsi yang terakhir, jika sebuah benar, dia akan kembalikan ke true. Lalu di sini ada validasi waktu. Ini fungsinya yaitu untuk format harus 5 karakter seperti jam, lalu menit. Lalu fungsinya untuk mencek tanda titik 2 di tengah. Dan ambil angka jam dan menit. Pastikan jam terlebih dahulu, lalu titik 2 dan menit. Sekarang mari kita lihat hasilnya saat program kita jalankan. Kita run terlebih dahulu. Nah, saat pertama kali dijalankan, menu yang ditampilkan yaitu menu 1 tambah jadwal sidang, menu 2 tampilkan semua jadwal, menu 3 hapus jadwal, dan menu 4 keluar. Kita coba pilih menu 1. Kita enter. Kita disuruh untuk memasukkan nama mahasiswa. Kita masukkan misalnya nama saya sendiri. Kita enter, disuruh memasukkan name. Kita enter, topik sidang. Di sini kita coba memasukkan topik sidang pelanggaran HAM. Kita enter, tanggal. Nah, ini jangan sampai lupa di stripnya. Ini jangan salah. Kita masukkan terlebih dahulu tahun. Lalu strip. Lalu tanggal. Lalu bulan. Enter.
Nah, di sini ada waktu. Kita disuruh memasukkan waktu dengan benar. Harus ada titik 2. Contohnya kita masukkan 13.200. Kita enter. Disuruh memasukkan ruangan. Misalnya ruangannya A301. Kita enter. Nah, jadwal kita sudah berhasil ditambahkan. Kita coba pilih menu 2. Kita enter. Nah, di sini data yang muncul dalam tabel rapi, nomor, nama, name, tanggal, waktu, dan ruangan tersusun dengan sejajar itu berkat fungsi set. Sekarang kita coba pilih menu nanti kita coba memasukkan data yang salah. Kita coba pilih menu 1 lagi. Kita disuruh memasukkan nama siswa, misalnya Pilon 6. Lalu enter, name. Kita enter, topik sidang. Kita enter. Nah, kita coba di sini memasukkan tanggal yang salah. Apakah program kita benar-benar berhasil berjalan? Kita masukkan misalnya 2025. Kita kasih garing. Kita enter. Di waktu kita coba memasukkan waktu yang salah juga. Maka program kita benar sesuai dengan fungsi-fungsi yang telah kita masukkan. Misalnya kita masukkan 12.00. Kita enter. Nah, di sini disuruh memasukkan ruangan. Kita masukkan 302. Format tanggal atau waktu salah. Jadi program kita sudah berhasil berjalan sesuai dari fungsi-fungsi program yang kita maksudkan tadi. Bahwasanya tidak boleh menggunakan garing atau titik di tanggal dan waktu. Kita di tanggal disuruh untuk memasukkan strip dan di waktu disuruh memasukkan tanda titik 2. Sekarang mari kita coba pilih menu 3. Kita coba enter. Masukkan name yang akan kita hapus. Kita enter. Kita diberi pesan bahwasanya jadwal berhasil dihapus. Kita cek apakah benar-benar terhapus data tadi. Kita pilih menu 2. Nah, di sini kita diberi pesan lagi belum ada jadwal sidang. Berarti data kita tadi sudah berhasil dihapus. Nah, lalu kita pilih menu 4 untuk keluar. Terima kasih, program selesai. Sekarang program kita sudah berhasil selesai dengan sesuai dengan apa yang kita minta. Jadi, program ini dibuat untuk membantu mengelola jadwal sidang secara digital, terutama di lingkungan kampus. Dengan program ini, kita bisa mencatat jadwal tanpa takut lupa, menghindari duplikat name, memastikan format tanggal dan waktu konsisten, dan melihat semua jadwal dalam satu tampilan terstruktur. Meskipun ini program sederhana dan belum menyimpan data ke file, ini adalah langkah awal yang penting dalam memahami logika pemrograman, pengelolaan data, dan antarmuka pengguna dasar. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.